Assalamualaikum majikan, bener-bener ya majikan, ada aja gitu berita-berita yang bikin kita nih nggak habis thinking. In this economy ya, serba bingung kita tuh jadi manusia. Apalagi kalau ada temen atau kenalan yang mau ngutang. Lah hari gini gitu kan, minjemin duit takut nggak balik, nggak minjemin dikata pelit. Ya mending kalau cuma dibilang pelit nggak apa-apa lah. Kita masih bisa coba untuk tutup kuping aja gitu. Tapi kalau nggak minjemin terus sampai nyawa nih taruhannya bagaimana coba? Soalnya kan hari gini tuh galakan orang yang punya utang ya daripada yang ngutangin. Dan ini ada kejadian memang yang lagi viral yang aduh bener-bener definisi apa kabar dunia. Udah gila banget gitu dengerin kita nano-nano. Maksudnya bingung ini kok ada kejadian kayak begini, kok orang sifatnya begini banget. Yang jadinya kita emosi sampai geleng-geleng gitu. Kalian kalau denger juga pasti sama bingungnya. Maksudnya ya kok manusia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi di hari Kamis 31 Juli 2025 nih, warga desa Suagi Malaha, Kecamatan Mabahal, Halmahera Timur itu dihebohin sama penemuan wanita yang tidak bernyawa di sebuah rumah dinas karyawan BPS atau Badan Pusat Statistik. Usut punya usut, diketahui kalau wanita tersebut adalah perempuan berusia 30 tahun. Bernama Karya Listianti Pratiwi atau biasa dikenal dengan Tiwi yang memang merupakan karyawan BPS Halmahera. Tiwi ini tuh anak rantau, gengs. Karena dia aslinya sebenarnya orang Magelang, Jawa Timur. Backgroundnya Tiwi ini, dia alumni SMA 1 Magelang yang setelah lulus, Tiwi keterima kuliah di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Yang mana itu kampusnya isinya mah orang-orang pinter. Kalau nggak salah tuh ada pemain COC season 2 ya, Class of Champion, yang lulusannya dari STIS juga. Nah, setelah lulus dari STIS ini, Tiwi itu keterima di BPS tadi. Yang mana di BPS sendiri itu kan memang di bawah pemerintah ya. Maksudnya memang ada kontrak tuh di mana pegawainya harus bersedia ditempatkan di mana aja di wilayah Indonesia. Makanya Tiwi yang aslinya tinggal di Magelang, ternyata kedapatan penempatannya di Halmahera Timur begitu, majikan. Jadi dari sini kita mengetahui kalau Tiwi ini bisa digambarkan sebagai perempuan yang cantik, pinter, pendidikannya jelas, kerjaannya juga jelas. Dan selama dia tinggal di Halmahera Timur itu, Tiwi juga dapat fasilitas rumah gengs atau mes ya, rumah dinas gitulah di desa Suagi Malaha itu. Macam kayak teman cerita yang kemarin tuh, rumah dinas juga memang disediain dari perusahaan. Nah tapi di mes yang Tiwi tempati ini diisi oleh 2 orang, yaitu Tiwi sama ada teman sekantornya juga namanya Almira Fajriati Marsauli atau biasa dipanggil dengan Amira. Di situ Tiwi sama Almira ini punya kamar sendiri-sendiri gengs, dan mereka megang kunci juga tuh masing-masing. Dan berhubung mereka juga ini adalah rekan kantor ya, sama-sama gitu kan, tinggal bareng juga. Alhasil hubungan mereka bisa dibilang ya bestie lah, deket. Ditambah memang Tiwi ini tuh dikenal dengan sosok yang supel dan ramah. Jadi walaupun jatuhnya ini Tiwi pendatang ya, tapi dia sama sekali tidak kesulitan untuk bersosialisasi di tempat baru. Ditambah lagi sebelumnya, Tiwi juga selalu dapat dukungan dan wejangan, terutama dari bapaknya yang dulunya juga pernah ngerantau di daerah Indonesia Timur. Dikasih tau lah tuh adat istiadat di daerah timur tuh kayak gimana sih, orangnya tuh kita harus bersikap kayak gimana juga. Jadi Tiwi ini udah bayangan sebelum dia pindah. Intinya selama di Halmahera Timur itu bisa dibilang kehidupannya Tiwi ini lancar-lancar aja. Bahkan dia sampai pernah dapat predikat Employee of the Month dari kantornya itu loh. Ya makanya di sini kan penggambaran dari sosok Tiwi bener-bener orang baik, gengs. Gak ada yang aneh-aneh. Makanya nih banyak banget orang yang sedih pas denger kok Tiwi berakhirnya seperti ini. Dan selama dia bekerja, dia itu juga selalu menyisihkan uangnya, ada pos-pos ya buat nabung, sama ada yang selalu dia sisihkan buat beli buku secara rutin. Kenapa? Karena Tiwi ini tuh hobi baca. Dia memang punya cita-cita kalau suatu saat nanti pengen bikin perpustakaan gratis buat anak-anak di daerah sana. Karena Tiwi berharap anak-anak di Halmahera Timur itu tuh bisa punya literasi yang baik gitu, kayak anak-anak yang tinggal di kota-kota besar. Ya apa nggak definisi orang baik itu namanya. Saking sukanya Tiwi ini terhadap buku, dia juga tergabung dan aktif di sebuah komunitas penulis. Jadi kumpulan orang-orang yang memang suka nulis buku lah, suka sama buku. Bahkan sebagian buku-bukunya Tiwi yang ada di Magelang tuh, itu udah diangkut semua ke Halmahera. Karena planningnya tadi untuk membuat perpustakaan itu memang benar-benar diniatkan, maksudnya bukan hanya sekedar omong-omong doang, enggak. Jadi dia udah ngumpulin buku banyak nih yang nama perpus sendiri tuh nantinya mau dikasih nama Perpus TW yang diambil dari singkatan namanya Tiwi. Udah punya plan seperti itu, gengs. Cuma ya lagi-lagi kita nih sebagai manusia kadang hanya bisa merencanakan, yang ujung-ujungnya mah takdir di tangan Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya ya. Jadi si Almira tadi tuh temen satu mesnya itu punya pacar, gengs. Orang BPS juga sekantor. Namanya Aditya Hanafi atau biasa dikenal dengan Hanafi yang berusia 27 tahun. Di BPS sendiri tuh statusnya Hanafi ini tuh bekerja sebagai statisi ahli pertama. Yang kalau di PNS itu masuknya bisa dibilang apa ya, masih pemula lah, jenjang awal gitu ya.
mohon maaf nih ya, kayak masih rendah gitu jabatannya, masih di awal. Baru dari situ abisnya bisa tuh lanjut jadi ahli muda, ahli madya, terus ahli utama. Tapi koreksi aja kalau bagus salah yang majikan ya. Meskipun begitu, walaupun secara jenjang karir masih di bawah nih ya, hubungan Hanafi dan Almira ini udah serius gengs. Dimana mereka berencana menikah di tanggal 27 Juli 2025 yang mau mereka adakan di daerah Ternate. Perkara si Almiranya ini memang orang Ternate. Jadi yang mau diadakannya di tempatnya Almira sebagai pengantin wanita. Ya udah nih, long story short, karena udah semakin deket dengan tanggal pernikahannya, waktu di tanggal 8 Julinya ini, Almira itu ngajuin cuti. Karena dia mau balik ke Ternate untuk ngurus pernikahannya tuh di tanggal 27. Jadi lumayan lama tuh memang cutinya yang diajukan ya. Dan dari situ, Tiwi ini jatuhnya sendirian di mes, karena kan ditinggal Almira pulang kampung. Tapi tahu-tahu di tanggal 21 Julinya, Tiwi ini diketahui mengajukan cuti juga, tapi secara online. Maksudnya nginput form cutinya tuh via online di database perusahaan ya, bukan langsung ngadep ke HRD atau ke bosnya langsung. Nah, orang-orang pada bingung. Kenapa tiba-tiba banget gitu nggak ngabarin orang-orang kantor dulu? Minimal ngomong ke teman sesama rekan kerjanya atau ke atasannya langsung begitu kan mau cuti. Yang mana pas dilihat alasan Tiwi di form cuti itu tuh ditulisnya, dia bilang kalau mau pulang kampung juga ada urusan di Magelang. Ya udah nih ya, pokoknya Tiwi dari situ dikiranya cuti. Dan memang dari tanggal 21 sampai Jumatnya di tanggal 25, Tiwi ini masih bales-balesin beberapa chat dari orang-orang kantor sama teman-teman di komunitas nulisnya tadi itu loh. Semuanya masih ada yang di-reply itu satu-satu. Namun pas hari Sabtunya tuh di tanggal 26 Juli, Tiwi ini udah nggak bisa dihubungin lagi gengs, karena handphonenya udah nggak aktif. Besoknya di tanggal 27 tuh Minggu, hari H pernikahan dari Almira dan Hanafi kan. Ya udah di situ terlihat Almira sama Hanafi ini tampak sangat bahagia. Banyak foto-foto yang dibagikan di mana mereka berdua tuh tersenyum lepas di hari pernikahannya. Namun memang menurut Almira di hari itu dia tidak menerima ucapan selamat dari Tiwi. Nggak ada chat ataupun telepon. Ya maksudnya mereka ini kan konteksnya tinggal berdua ya, satu mes ya, cukup dekat hubungannya. Meskipun misalkan Tiwi ini nggak bisa datang karena memang ada urusan di Magelang, setidaknya kan harusnya tetap ngucapin selamat gitu nggak sih basicnya. Lanjut lagi nih, sampai hari Senin tanggal 28, harusnya Tiwi ini udah balik kerja lagi ke kantornya di Halmahera. Tapi kok hari itu Tiwi ini masih tetap belum masuk kantor dan masih tetap tidak bisa dihubungi perkara handphonenya nggak nyala, jadi masih nggak aktif. Lanjut di hari Rabunya, kok ya Tiwi ini masih nggak kelihatan dan tetap nggak bisa dihubungin. Ini tuh kemana Tiwi? Di situ baru orang-orang kantor tuh mempertanyakan kalau ya takut ada apa-apa sama Tiwi gitu kan, mikirnya entah sakit atau kecelakaan, habis sampai nggak bisa dihubungin. Makanya orang kantor pun mencoba untuk mencari kontak dari keluarganya Tiwi yang di Magelang. Karena kan di form cuti alasannya pulang kampung kan. Dan pas berhasil tuh ngubungin keluarganya Tiwi di sana, ternyata keluarganya bilang, enggak kok, Tiwi nggak ke Magelang. Lah kalau begitu berarti kemana dong Tiwi ini? Setelah dapat info dari keluarganya Tiwi kalau ternyata Tiwi ini nggak pulang ke Magelang, besokannya lagi di hari Kamis tanggal 31 Juli, ada salah satu orang kantor namanya Angga beserta satu satpam dari kantor juga yang memang disuruh untuk ngecek ke mes yang lagi ditinggalin Tiwi sama Almira. Tapi statusnya di sini si Almira ini masih di Ternate ya, dan Tiwi yang nggak tahu di mana. Namun pas sudah sampai ke sana tuh, seperti dugaan Angga sama si Pak Satpam ya, pintunya kekunci. Sedangkan mereka nggak punya kuncinya. Akhirnya mereka ngebobol salah satu jendela untuk bisa masuk. Karena takut kalau misalkan ternyata Tiwi ini di dalam pingsan atau gimana, nggak ada kabar. Begitu berhasil masuk nih, mereka langsung ke kamar Tiwi. Dan bener aja dong, ditemukan tuh Tiwi ada di situ terbaring di atas kasur. Cuma memang pas kamarnya dibuka nih udah tercium bau-bau nggak enak. Yang pas dicek nih, Tiwi sudah tidak bernyawa. Angga sama Pak Satpam ini langsung lapor koordinasi ke kantor BPS tuh sama ke kantor polisi juga. Semua orang kaget lah dengernya. Lah kok bisa ini Tiwi yang sebelumnya mengajukan cuti, terus sempat masih balas-balasan chat juga kok. Sampai akhirnya tahu-tahu nggak bisa dihubungi, ternyata meninggal. Karena itu awalnya beberapa orang yang sempat menduga kalau Tiwi ini ya menghabisi umurnya sendiri. Ya biasalah ada orang-orang berasumsi. Semua itu juga berdasarkan karena di tanggal 24 Julinya katanya nih pas Tiwi masih cuti nih, dia itu sempat kayak nge-repost sebuah postingan tentang depresi-depresi gitulah. Dia juga sempat tuh ganti keterangan di bio di medsosnya dengan kata-kata yang cukup aneh. Yang orang-orang ngelihatnya apa jangan-jangan maksudnya Tiwi itu mempunyai masalah yang dia pendam dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tapi hasil temuan dari Pak Polisi ini ternyata berkata lain. Karena dilihat sepertinya ada yang janggal dari kasus ini. Soalnya Tiwi itu ditemukan dengan kondisi mulut dan hidungnya yang tertutup lakban. Jadi ingat kasus yang diplomat kemarin nggak sih gengs pakai lakban-lakban segala? Makanya polisi pun langsung melakukan investigasi lebih lanjut. Yang mana dari TKP kejadian nih diketahui kalau 2 handphone milik Tiwi itu hilang, tidak ditemukan. Sementara kalau hasil dari otopsi rumah sakit itu memperkirakan kalau Tiwi ini ternyata sudah meninggal sekitar 2 mingguan. Nah kalau begitu,
siapa yang selama ini balas-balasin chat-chat orang-orang kantor pakai handphone Tiwi yang hilang itu? Dan berhubung Tiwi nggak punya keluarga di Halmahera ya, otomatis jadi pasti yang banyak ditanyain dan diminta keterangan adalah orang-orang kantornya sama tetangga-tetangga di sekitaran mes. Dan semua orang yang ditanyain itu menaruh kecurigaan ke satu orang, yaitu ya Hanafi tuh yang baru saja menikahi Almira. Loh, tapi kenapa tiba-tiba orang ini pada curiganya ke Hanafi? Karena Hanafi ini memang kayak udah punya apa ya, track record yang jelek gitu loh. Namanya di kantor juga udah nggak bagus, gengs, karena katanya si Hanafi ini sering main judol dan ngutang sana sini. Semua orang pada diutangin sama dia. Bahkan kabarnya si Hanafi itu ya sebenarnya di BPS Halmahera itu karena dimutasi, dipindahin ke situ. Karena di cabang sebelumnya ini memang bermasalah orangnya, red flag, emang problematik gitu loh. Udah gitu kalau kata orang-orang di kantornya, semenjak pacaran sama Hanafi ini, karakternya Almira juga agak lain. Ya padahal Almira udah sering berkali-kali diingetin sama banyak orang kayak, "Lu yakin mau nikah sama Hanafi? Dia itu track recordnya begini-gini loh. Problematik banget orangnya." Ya tapi kan ini cerita-cerita yang macam kita bilangin orang yang lagi bucin itu kayak capek sendiri majikannya. Kayak udah susah emang. Nah karena banyak orang yang mencurigai Hanafi, banyak pihak tuh yang mencoba menghubungi si Hanafi sama Almira. Tapi anehnya mereka berdua tahu-tahu jadi sulit dihubungi setelah memang kabar Tiwi tadi ditemukan di dalam mes ya. Hingga akhirnya di tanggal 4 Agustus, Hanafi tahu-tahu datang sendiri ujuk-ujuk ke kantor polisi dan memang mengaku kalau dia yang telah melakukan semua perbuatan untuk menghabisi Tiwi. Apa kabar dunia? Nah jadi sebenarnya apa sih motif Hanafi sih sampai tega melakukan itu? Apakah di sini ada cinta segitiga antara Hanafi, Almira, dan Tiwi? Atau memang ada masalah lain? Nah kalau menurut keterangan dari Hanafi sendiri nih, sewaktu menjelang hari pernikahannya itu, dia bilang dia lagi kelilit utang pinjol sebesar 30 juta, gengs. Dan dia harus melunasi hutang tersebut cepat. Nah di tanggal 16 Juli itu kan si Hanafi itu lagi udah di Ternate ya ikut Almira kan buat mempersiapkan acara pernikahannya kan, cutinya dari tanggal 8 soalnya. Tapi karena si Hanafi ini terus ditagih dan diancam-ancam sama pihak pinjol ya mungkin debt collector segala macam ya buat melunasi hutangnya, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Halmahera buat nyari pinjaman tuh untuk utang pinjolnya. Pokoknya dia tiba-tiba pergi tuh tanpa bilang ke Almira. Ya Almira sempat kebingungan lah nyariin Hanafi ini kemana, dikiranya mau kabur nggak jadi kawin. Tapi akhirnya Hanafi ini nelfon Almira untuk mengabarkan kalau dia ada urusan mendadak di kantor gitu, harus balik dulu. Tapi tahu-tahu aku mengalami kecelakaan nih dan bilang katanya lagi dirawat di puskesmas gitu yang ada di dekat kantor mereka. Pokoknya ngarang cerita lah, alasan doang maksudnya majikan. Ala-ala ada panggilan kantor mendadak terus disuruh balik pas dia lagi dalam perjalanan kecelakaan dan dirawat di puskesmas gitu, drama. Padahal yang sebenarnya terjadi pada saat nelfon itu ya Hanafi nggak kecelakaan, dia nelfon Almira tuh dari bengkel lagi benerin motornya yang kebetulan lokasi bengkelnya itu memang nggak jauh dari mesnya Tiwi dan Almira. Di situ tahu-tahu si Hanafi ngeliat Tiwi ini lagi naik motor tuh habis pulang dari kantor, lagi balik aja emang mau balik ke mesnya udah jam pulang kantor. Sama Hanafi ya langsung dicegat gitu. Ya Tiwi kan ini kenal sama Hanafi ya, jadi berhenti dia. Di situ Hanafi langsung bilang, "Tiwi, aku boleh pinjam uang 30 juta nggak?" Lah apaan tiba-tiba banget gitu mau diutangin orang 30 juta ya? Tiwi bingung lah, dikira 30 juta kayak 30.000 kali. Makanya Tiwi langsung menjawab, "Ya aku nggak ada duit segitu." Padahal jawabnya juga sopan loh. Namun si Hanafi ini kan sekantor sama Tiwi. Dia tahu tuh kisaran gaji karyawan di sana, kayak gajinya Almira berapa, Tiwi berapa. Si Hanafi berpikir nih, dia lihat dari gaya hidupnya Tiwi yang sehari-hari sederhana, tidak ada tanggungan, nggak punya pacar juga. Ya seharusnya Tiwi punyalah nih tabungan 30 juta. Orang duit gajinya nggak kemana-mana, Tiwi nggak boros lihat-lihat. Masa bilangnya nggak punya sih, pelit amat nggak mau minjemin. Pikirnya si Hanafi gitu. Padahal kan ya suka-suka orang mau minjemin apa kagak ya. Bukan urusan pelit kagak pelit ya. Emang rada-rada sih Hanafi. Apalagi kalau kita mau minjemin ke orang yang track recordnya udah begitu kan kita juga pasti mikir. 30 juta kan bukan angka yang sedikit majikan. Nah tapi dari situlah terlintas niat jahat dari Hanafi untuk mengambil uangnya Tiwi. Ya udah setelah nolak tadi minjemin ya, Tiwi lanjut lagi tuh motoran dan masuk ke dalam mesnya. Sampai besoknya di tanggal 17 Juli, pas kondisi mesnya tuh sepi, Hanafi tuh diam-diam menyelinap masuk ke dalam. Pakai apa? Pakai kunci yang memang sudah dia gandain guys dari kunci punyanya Almira. Begitu dia berhasil masuk, si Hanafi ini langsung sembunyi di kamarnya Almira. Sedangkan Tiwi sama sekali nggak tahu adanya keberadaan Hanafi. Dia berpikir ya, dia di dalamnya lagi sendirian, si Almira kan lagi ke Ternate. Nah ini part gilanya nih kayak di film-film. Selama kurang lebih 3 hari, Hanafi itu ngumpet di dalam kamarnya si Almira sambil ngawasin gerak-geriknya Tiwi. Dia bangun jam berapa, mandi jam berapa, berangkat kantor jam berapa, pulang kantor jam berapa. Jadi selama 3 hari itu, ya Tiwi berkegiatan seperti biasa ya, tanpa tahu ada Hanafi di dalam kamarnya Almira. Dan orang-orang kantor taunya ya Hanafi lagi sama Almira di Ternate. Sedangkan Almira taunya Hanafi ini lagi ngerjain urusan kantor. Jadi kayak,
berbelit-belit gitu loh. Nah, di dalam mes itu kamar mandinya ini sharing ya. Jadi ada satu kamar mandi yang dipakai sama Almira dan Tiwi. Jadi bukan tipe-tipe kamar mandi yang ada di dalam kamar. Jadi si Hanafi kalau mau ke kamar mandi, ya nunggu Tiwi keluar dulu berangkat kerja sampai rumah kosong. Gila nggak? Sampai di hari Sabtu tuh, tanggal 19 Juli, sekitar pukul 5:30 pagi, jadi 5:20-an gitulah. Pas Tiwi baru keluar dari kamar mandi tuh dan mau masuk ke kamarnya sendiri, tahu-tahu dia dibekap sama Hanafi, tangannya diikat dan dibawa ke kasur di kamarnya Tiwi. Gilanya di situ, Tiwi sempat dilecehkan. Emang sakit ya si Hanafi ya. Habis itu handphonenya Tiwi diambil dan Hanafi ini minta password untuk buka handphonenya itu sama minta password untuk akses ke mobile bankingnya Tiwi. Yang dalam kondisi seperti itu Tiwi ngerasa nggak bisa ngelawan pasti ya. Jadi ya udah dia kasih tahu tuh semua passwordnya tuh, bener passwordnya. Yang pas dilihat sama Hanafi ternyata ada saldo yang jumlahnya lebih dari 30 juta di rekeningnya Tiwi. Di situ si Hanafi merasa menang. Bener kan nih Tiwi punya banyak duit? Dan untuk menyamarkan jejak nih, saldo banknya Tiwi tadi tuh dipindahkan dulu ke dompet digital ya punyanya Tiwi juga. Baru dari situ ditransfer ke rekening Hanafi sebesar 38 juta. Jadi nggak langsung ditransfer antar bank ya. Padahal mah mau lewat dompet digital dulu tetap bisa ke tracking mutasinya nggak sih? Setelah mendapatkan apa yang Hanafi mau nih, Hanafi pikir kalau dia bebasin Tiwi, pasti Tiwi juga ujung-ujungnya akan lapor polisi. Nanti karirnya Hanafi bisa selesai gitu, dia dipecat dari kantor dan bisa-bisa juga pernikahannya tuh batal. Jadilah Hanafi berpikiran untuk membungkam Tiwi selamanya. Makanya mulut sama hidungnya Tiwi langsung disumpel pakai lakban, abis itu Tiwi dibekap pakai bantal dan ditindihin pakai lututnya selama kurang lebih 10 menit. Tiwi yang awalnya sempat ngeberontak lama-lama lemes tak bergerak. Pasti udah nggak bergerak nih, Hanafi tuh masih sempat-sempatnya nge-searching di Google tuh tanda-tanda orang sudah mati tuh gimana. Karena dia mau mastiin Tiwi ini bukan sekedar pingsan tapi beneran sudah tiada. Dan seharian itu si Hanafi ini lama tuh di dalam mes, pokoknya sampai maghrib. Baru setelahnya dia pergi tuh sambil membawa 2 handphonenya Tiwi beserta uang tunai senilai 400.000 yang diambil dari dompetnya Tiwi. Dan setelah keluar nih, si Hanafi sengaja ngunci mes dari luar untuk membuat seolah-olah keadaan mesnya ini masih persis seperti sebelum ditinggalkan. Dari situ Hanafi pergi ke tempat rental mobil untuk menyewa sebuah mobil balik ke Ternate dan kembali mempersiapkan pernikahannya. Pas sudah tiba di Ternate, dia menemui Almira seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa. Yang kayak ya udah kerjaan di kantornya udah beres, sekarang kita nikah. Bahkan di tanggal 25 Julinya, Hanafi itu masih ada gila-gilanya ngajuin pinjaman online atas nama Tiwi pakai handphonenya Tiwi itu yang diambil senilai 50 juta. Jadi meskipun sebenarnya uang 30 jutanya tadi sudah dilunasin ya, malah ada sisa 8 juta karena kan transfer duit dari tabungannya Tiwi 38 juta. Dia masih sempat-sempatnya ngajuin pinjol lagi 50 juta atas namanya Tiwi. Bener-bener bukan manusia nih, astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau di total-total tuh ya, Hanafi sudah mengantongi sekitar 88 juta dari Tiwi. Dan setelah semua uangnya itu masuk ke dalam rekeningnya, 2 handphonenya Tiwi tadi tuh dibuang ke tempat yang berbeda. Satu di Danau Ngade namanya, dan satu lagi di dekat Masjid Al-Munawar. Jadi yang sempat balas-balasin chat-chat orang-orang kantor sama teman-temannya dari komunitas nulisnya Tiwi itu ya si Hanafi yang sebelum akhirnya itu handphone dibuang sama dia. Pantas aja kata orang-orang nih, bahasa chatnya Tiwi kok terasa berbeda. Karena kan kita kalau sering chatan sama orang gitu ya sedikit banyak hafal lah cara penulisannya bagaimana, bahasa chatnya bagaimana. Cuma tetap aja waktu itu orang nggak begitu ngira yang aneh-aneh juga. Hingga di hari H pernikahan nih, ya sudah Hanafi terlihat kayak orang bener. Macam pengantin yang bahagia di hari perkawinan gitu yang semuanya juga berjalan lancar. Nggak ada raut wajah cemas, tegang, atau merasa bersalah sama sekali macam psikopat. Yang ada malah senyum-senyum sana-sini kepada para tamu undangan, gengs. Bahkan dia masih bisa joget-joget kecil tuh pas turun dari mobil pengantin. Padahal dia tuh abis ngeruk uang orang dengan cara menghabisinya loh. Apa kabar dunia? Hal inilah yang menjadi heboh. Kok ada ya orang modelan kayak begini gitu? Nauzubillah min dzalik, serem banget majikan. Dan setelah itu, akhirnya kan Tiwi ditemukan tuh di dalam mes sama orang kantor dan satpam tadi kan. Terus pas orang-orang ditanyain pada curiganya ke Hanafi nih. Nah dari situ Hanafi nih sadar kalau kayaknya dia udah ketahuan, dia nggak bisa ngelak, makanya dia memutuskan untuk menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi. Sementara Almira katanya sampai saat ini tuh susah diminta keterangan karena ya mungkin terlalu shock ya, baru beberapa hari dia menikah lah. Malah mendapatkan kabar suaminya begitu. Udah gitu teman satu mesnya pula yang jadi target suaminya. Dan pas lagi rekonstruksi di TKP tuh, warga sekitar berbondong-bondong mendatangi lokasi yang mana mereka nih banyak banget emosi, marah nih ngeliat si Hanafi, sampai pada pengen ngonjok katanya. Soalnya ya di lingkungannya itu, Tiwi bener-bener sosok orang baik, tadi kan kita udah ceritain. Banyak yang bersaksi tuh dia sering ngelarisin dagangan warga, maksudnya beli dagangan orang sekitar yang mungkin sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget, nggak mau banget gitu, tapi pengen bagi rezeki aja. Sering nyempet
sempetin juga main sama bocil-bocil di sana, ngeliatin buku-buku. Ya biar pada suka baca buku. Orangnya juga katanya ramah, nggak neko-neko gitu. Lah kok malah digituin sama si Hanafi lah, emosi lah orang. Dan atas tindakannya tersebut, jelas Hanafi langsung dipecat dari BPS dan terancam hukuman berlapis. Dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau maksimal seumur hidup. Tiwi sendiri akhirnya dipulangkan ke Magelang untuk dimakamkan di sana. Dari pihak keluarga sendiri ya, selain berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga berharap katanya walaupun Tiwi sudah tidak ada, tapi teman-teman dan sahabat Tiwi di Halmahera Timur ini bisa mewujudkan cita-cita Tiwi untuk membangun perpustakaan gratis bagi anak-anak yang belum sempat terlaksana. So itu majikan sebuah kasus yang benar-benar bikin bolak-balik kita nih ngucap astagfirullahaladzim begitu ya. Orang benar-benar kelakuannya udah pada gila. Dia yang ngutang, dia juga yang ngerepotin orang gitu kan. Astagfirullahaladzim tuh kan kita nyebut lagi jadinya. Ya bisa heran banget sama kelakuan Hanafi ini di kasus ini. Dan untuk Tiwi sendiri ya kita doakan semoga tenang ya. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Ya meskipun Tiwi pergi dengan cara seperti itu, tapi kita percayalah yang namanya orang baik itu pasti selalu diberikan tempat, disediakan tempat yang lebih tenang, lebih bahagia daripada di dunia yang udah gila ini sama Tuhan. Maaf ya majikan kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus messaging selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.